Itu adalah penolakan saya terhadap kereta api batubara Kalimantan. Saya bilang di sidang kabinet paripurna, setelah ada satu menteri membanggakan proyek itu sebagai peluang investasi, saya bilang mohon maaf Pak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu, ini yang kita jalankan, ini sama dengan kita menghidupkan kembali sistem kolonial. Sorry, abang ngomong begitu di kabinet? Demi Allah. Ya Allah. Boleh tanya, ini kan ada orang-orang baik yang sampai Bu Retno, Bu Siti Nurbaya, mungkin Pak Basuki juga masih ingat, tanya mereka. Itu di sidang kabinet? Di sidang kabinet semua ya terdiam, terhening. Hening. Pak. Beberapa saya lihat Pak Presiden tengok dikit kiri kanan, nah udah habis langsung beralih ke topik lain. Gitu. Akhirnya abang diberhentikan? Ya. Dipanggil Presiden? Ya dipanggil. Tuh, apa yang dikatakan Presiden, Bang? Teman lama ini. Ya, memang kelihatan beliau agak kikuk untuk menyampaikan alasan memang yang tidak kuat ya. Sobat, jumpa lagi dengan saya Nur Hidayat Sardini dalam Point of View NHS. Saya bersama dengan senior saya, dan jangan lupa yang membuat saya bisa seperti ini antara lain dari beliau. Masya Allah. Dalam suatu situasi yang masih miskin, S2 tanpa beasiswa, nebeng di rumah beliau. Saya akan sapa dengan bangga Bang Andrinov Akhir Caniago. Apa kabar? Alhamdulillah, senang sekali bisa ketemu di sini. Jadi saya itu masih ingat itu waktu gelundang-gelundung cari kos-kosan di Kukusan ya. Oh ya. Sama Ika Widya. Udah nebeng aja dulu lah. Kita tidur sehari dua hari aja. Itu udah 2001 gitu Bang. Betul. Itu lama sekali. Saya ini kan mengamati ya. Di suatu waktu kita ketemu di Hotel Shahid di lobi, kita ketemu. Ada kawan kita Masika dari Kalimantan Selatan, Nurhalis Majid. Lalu apa waktu itu habis berantem debat tentang perlunya Jokowi. Masih ingat? Oh iya. itu. Jadi saya ikut tepuk tangan saja karena menarik. Tapi saya mau tanya, apa hubungannya? Ya dari situ terungkap ya. Ada di buku abang juga sebut hubungan dengan Jokowi. Awal mulanya bagaimana itu Bang? Kalau boleh tahu, kalau boleh dijawab. Awal mulanya berasal dari persoalan birokrasi di Pemprov DKI yang beberapa kali saya nyatakan di forum-forum, ya, lingkungan Pemprov DKI itu adalah tempat terbaik di dunia untuk belajar cara korupsi. Waktu itu? Ya, terbaik untuk belajar cara korupsi lah. Ya waktu itu? Ya, waktu itu. Waktu itu. Ya ada buku teori yang bisa menandinginya? Oh, nggak ada. Saya kasih tahu. Ini buku Jeremy Pop yang tebal itu tuh nggak mempan. Susan Keller? Robert Klitgard, saya bilang. Nggak mempan. Siapa lagi nggak mempan? Hussein Alatas? Apalagi selalu terlalu abstrak sosiologi itu kan. Ini yang agak... Ini nggak ada duanya lah? Nggak ada. Itu dari mana saya tahu? Karena saya membaca sampai ke dalam, mengobservasi sampai ke dalam. Jadi kalau mau belajar korupsi, waktu itu di DKI. Wah ini canggih-canggih nih, nggak ketemu nih. Tapi memang apa udah pernah interaksi dengan orang-orang di Pemprov DKI waktu itu sehingga punya simulan begitu? Betul, ada ya. Ini saya pernah kan dulu saya tugas utama kalau di UI itu di lembaga penelitian UI itu ketua panitia seminar. Nah saat itu ya baru lulus dan kita berinteraksi dengan mereka. Ya biasa kita kan ngajuin proposal kayak itu. Wah ini UI aja diperlakukan seperti itu. Mau diajak seperti itu kan. Nah sampailah saya sempat masuk ke dalam ikut ruang rapat. Samping saya udah siap ada orang ngasih rumus-rumus. Ini untuk bayar bendera sekian, untuk yang yang dikalahkan sekian, untuk ini sekian, ini. Sandiwara itu satu. Nah terus ya saya dengar kan yang sudah jalan teman-teman termasuk dari lembaga swadaya masyarakat yang mau ngambil uang Pemprov DKI itu mau terima 30% dari yang anggaran yang diproposal. Proyek belum yang disetujui. Ya tetap dikerjakan, penting memenuhi syarat administratif. Tapi 30% sudah dilepasnya itu, ditahannya 70%. Taruhlah ini 15%, tapi yang diterima 30% kalau ini atap, 70% bocor, kan tumpah semua. Betul. Lah kok mau? Ya itu. Nah, kita nggak mau lah. Itu dia. Nah itu kan kemudian sadis. Lalu hubungannya dengan Jokowi?
Nah, artinya apa? Pemprov DKI ini birokrasinya sangat-sangat bobrok. Perilaku pejabat-pejabatnya itu sangat, dan itu nampak lagi di permukaan kaya rayanya mereka. Ya. Waktu zaman itu, saya ingat tuh, Nokia komunikator itu kan barang eksklusif. Hanya orang-orang tertentu yang punya kan. Kalau nggak pengusaha, pejabat tinggi. Ini level asal golongan 3 sudah punya. Nah, dari mana saya tahu? Ya, saya masih diundang itu jadi narasumber ya. Nah, awalnya karena saya kesal, kok ini orang saya ngomong habis mikir capek-capek menyampaikan gagasan ini segala macam, dia asik dengan HP komunikator. Sampai saya ancam. Saya marahin kan. Mudah-mudahan habis saya marahin, saya bilang mudah-mudahan Bapak Ibu kapok ngundang saya bilang gitu. Karena udah saya nggak akan mau lagi. Dan ternyata betul. Dan kesimpulannya gini, ya ini orang berlimpah uang dengan jabatan hanya golongan 3A, pangkat golongan 3A, 3B gitu. Bukan kepala biro. Pemula banget. Nah, apalagi kayak levelnya kepala biro, kabak segala macam gitu. Oh, terus saya lihatlah kan anggarannya besarnya kemana ya? Anggaran ketika itu masih udah 20-an triliun. 20-an triliun waktu itu besar sekali. Oh iya dong. Ya, untuk penduduk yang kurang lebih 8,5 juta ketika itu. Nah ini, wah ini parah ini. Ya, duit akan terus datang tiap tahun karena sumber pajaknya besar sekali, sumber ini besar sekali kan. Terus buat foya-foya untuk segelintir orang kaya raya gitu. Sementara yang pembangunan ke bawahnya itu kurang, nggak signifikan. Nah, di situ pada saat yang sama kan kita dengar di media-media nasional dan masalah-masalah DKI ya itu aja. Ya, kita dengar di media nasional ini ada wali kota terbaik di Indonesia, ya kan? Nah, kita pelajari lah kan. Oh, ini mindahin pedagang kaki lima, sukses dengan pesta rakyat, ya inisiatif rakyat. Terus saya lihat, nah akhirnya saya tengok ke Solo. Memang ya. Tahun berapa itu, Bang? 2010. Oh, 2010 ya. Wah, benar. Pergi ke kantor camat, lihat memang pelayanan birokrasinya dibawa ke bantaran kali. Wah ya, itu daerah yang sudah direlokasi penduduknya ke suatu kawasan gitu. Iya, saya tahu. Kan? Nah, terus lain-lain, lihat taman segala macam ada. Pasar tertata baik. Ini mau hebat. Ini benar ini wali kota terbaik, ya kan? Ya, ingat Pemkot, DKI, ingat Pemprov, ingat itu Jokowi. Maka ingat ini solusi. Nah, ditambah lagi etik. Jadi ketika itu kan ya terbuka kan, kalau ketika itu misalnya salah satu anaknya nggak diterima di SMA favorit, nggak dipaksakan, tetap jadi PNS nggak diterima juga. Nggak terima jadi PNS. Terpukau, Abang. Ya, terpukau dong. Cateringnya Gibran nggak ikut memasok ke kebutuhan-kebutuhan di Pemkot. Wah, lengkap kan? Sosialnya juga kelihatan. Jadi itu nanti sih soal nanti. Nggak ada yang salah. Kalau ketika itu melihat Pak Jokowi ini memang pemimpin masa depan, kan begitu ketika itu. Ya, karena itulah kita ini bisa jadi solusi untuk masalah DKI. Yang siapa tahu kalau sukses di DKI nanti jadi presiden begitu ketika itu. Aku potong di situ, Bang. Jadi saya ada sepenggal cerita di tahun 2004 akhir itu, sekira itu saya kan ketua Panwas Jawa Tengah. Diundang oleh Mas Eko. Eko Sulistyo. Dia adalah ketua KPU Solo Surakarta. Dia bilang, Mas NAS, saya punya desain ini sama teman-teman, kira-kira gitulah ya, bahwa Pak Jokowi ini akan jadi presiden. Skenario Ahmadinejad waktu itu kan. Di situ ada Mbak Hetifah. Mbak Hetifah. Sekarang ketua komisi. Ketua komisi 10 apa komisi 12 AK3. Aktivis LSM. Dulu AK3. Dan memang kita lihat bagaimana cara Pak Jokowi, kita tahu. Dan saya sempat ditemui. Nah, sebelum itu saya juga setelah itu saya juga sebagai peneliti Jawa Post Institute of Protonomy. Di situ yang menobatkan beberapa tokoh kepala daerah. Termasuk Mas Jokowi. Iya, saya baca. Karena saya itu bahan itu semua saya kumpulkan. Tokoh majalah ini, tokoh yang grup media ini, termasuk tokoh Republika. Saya tim itu, Bang. Saya beramal 8 orang dan lalu merating beliau, dan memang itu konsep inovasi yang paling utama pada masa itu. Dan di suatu waktu ketika ketemu dengan
pelantikan KPU Bawaslu, Pak Jokowi sudah jadi presiden, masih ingat saya. Aku pikir aku mau diajaknya, Pak. Untung alhamdulillah tidak juga. Kalau iya kan jadi repot ini. Nah, kemudian saya ingat, Bang, entahlah Abang ingat atau enggak, pada waktu itu Abang tanya, Adida, kau punya nomor teleponnya wali kota Solo atau enggak? Saya punya, tapi kayaknya saya perlu apa? Saya kasihlah sepotong itu. Jadi artinya aku lihat Abang ini kan sudah ada di belakang Pak Jokowi sejak awal. Dan saya tahu apalagi dengan buku Abang tentang membangun ibu kota negara, 9 alasan, 8 harapan, makin yakin aku. Nah sebenarnya Abang merasa sejauh mana sih hubungan Bang Andrinov dengan Pak Jokowi? Ya kalau di masa-masa awal itu tentu itu puncaknya, ya puncak kedekatan itu saya juga yang membuat dekat jadinya institusi Bappenas ke beliau ya karena kita betul-betul. Kemudian ya. Tapi di situ kan Abang punya langkah karena obsesi untuk membangun Jakarta. Karena punya pengalaman yang nggak menyedapkan tentang perilaku birokrasi yang korup, lalu daya tarik Pak Jokowi. Nah kemudian kan Abang interaksi yang sangat intens saya kira. Gimana itu? Ya sejak mau menduduki posisi di DKI kita memang ada Mas Eko juga ikut rutin pertemuan malam sambil makan mie rebus mendoan di rumah dinas gubernur itu. Itu rutin itu. Pokoknya ada 4 orang lah, saya sebut salah satu aja itu Mas Eko itu. Nah itu dekat sekali kita kemudian saya sendiri kan sering berinisiatif menyampaikan ide-ide yang lebih konkret bahwa ini perlu dijadikan kebijakan lalu diambil gitu kan ya. Termasuk itu rumah susun percontohan pasar rumput itu dari saya asli. PD Jaya itu. Iya, itu idenya begini karena itu sejak kampanye calon gubernur itu sudah saya masukkan. Karena yang namanya di kota untuk mengatasi, mengurang, meminimalisasi kemacetan, polusi segala macam, efisiensi transportasi segala macam, hunian kota itu harus dinominasi oleh hunian vertikal. Itu yang membuat kota-kota lain. Itu yang membuat kota-kota kayak Seoul, Tokyo, Taipei, Singapura segala macam itu townhouse. Nah, masalah Indonesia ini kota besarnya itu landed, didominasi oleh landed. Itu yang jadi sumber segala macam. Ya sampah, macet segala macam. Nah, saya melihat ada 153 kalau nggak salah pasar di bawah kelolaan PD Pasar Jaya. BUMD ya. Nah, saya usulkan ini kalau kita hitung satu pasar ini bisa bikin rumah susun atau apartemen murah, kapasitas tampungnya bisa unit yang bisa dibangun sekitar 1.500 sampai 2.000. Dan penghuninya nggak kemana-mana. Nggak penghuninya kemana-mana. Jadi di situ aja. Ya, dan connect nanti dengan transportasi umum ya. Nah, ada 150. Nah, saya bilang, ini kalau separuh aja wah ini luar biasa efeknya terhadap penataan kota. Dari 150 akhirnya terbukti semua, Bang? Belum, itu kita aja? kan metodenya kan harus dimulai dengan proyek percontohan. Nah, tadinya proyek percontohannya ada 4. Pasar Rumput, Pasar Minggu, Pasar Cempaka Putih, sama Ben Hill. Dibantu oleh pemerintah pusat yaitu Kementerian PUPR. Maka dibangunlah Pasar Rumput itu. Itu model. Ya. Itu model gitu. Itu. Nah, ya berjalan ya, kemudian ya yang lain-lain sih ada beberapa ide yang saya sampaikan juga yang diadopsi gitu ya. Nah, udah arahnya sudah benar itu DKI. Pak Jokowi mulanya agak malu-malu, Bang, untuk Abang ajak mendorong ke DKI. Oh iya. Gimana itu? Itu selama 1 tahun prosesnya itu. Gimana itu? Ya, awal pertama sekali ya jawaban beliau setelah saya ajak ngobrol panjang berjam-jam diskusi. Dari jam 8 sampai jam 12 malam. Itu Abang ke Solo? Di Solo. Ya, disambung lagi besoknya seharian keliling-keliling sambil lihat. Nah, beliau yang nyetiri? Yang nyetiri beliau? Enggak. Kadang-kadang driver. Kita sama-sama di mobil itu. Nah, disitulah semua saya sampaikan masalah-masalah DKI, kemudian saya bandingkan dengan masalah Solo. Jawaban pertama? Nah, terus saya tayangkan ini yang saya tayangkan lah ini langkah-langkah Gubernur DKI. Nah, nanti Gubernur DKI yang sukses calon presiden. Nah, tapi saya fokus tetap ke soal DKI. Tapi beliau ketika saya agak tekankan, ya ini kalau bisa Mas Jokowi ini maju untuk Gubernur DKI.
Wah, saya ini apa saya kan kecil Bang, kelas saya kelas ketua RT, mungkin Jakarta itu kan besar sekali, katanya. Udah belokin pembicaraan, hanya apa ingin mengalihkan pembicaraan. Ya oke, bisa. Apa datang lagi? Ya ngobrol lanjut, tapi ya udah ke topik-topik inilah ya. Habis itu datang lagi, ngobrol lagi. Pada saat itu seperti dia lagi mikir loh Bang. Terus itu ya saya ke Solo, kadang-kadang saya dengar mau ke Jakarta, kita janjian, ketemu ya, habis ada acara di mana, habis itu pindah ke kafe atau resto gitu, ngobrol lagi, ya hal-hal yang sama ya sampai. Pokoknya ini DKI ini, nah saya ini kan kelasnya kelas ketua RT Bang. Sampai daya saya yakin Mas Jokowi, masalah kota itu di mana-mana ininya sama urusannya jenisnya, ya. Bedanya dengan urusan di kabupaten. Di kabupaten nggak ada itu dinas pemakaman, dinas pemadam kebakaran, rumah potong hewan. Nah di kota ya kayak Solo untuk urban ya. Iya untuk urban itu masalah-masalah itu kompleks memang kan pasti ada urusan itu. Sama aja mau kotanya besar ya urusan itu udah sama. Segitu Abang meyakinkan? Ya sampai begitu. Jawabnya dia lagi? Ya saya sekelasnya ketua RT. Nah sampailah setahun kemudian tiba-tiba saya dapat telepon. Ya, saya ingat yang telepon waktu itu David, Mas David, ya Aspri kan, langsung ini Pak Wali mau bicara, tanya, Bang, itu bagaimana kalau memang ini ke DKI itu kan kita berhadapan dengan DPRD, partai politik gitu ya, itu. Nah itu dia Mas Jokowi. Justru Mas Jokowi itu orang yang tepat karena nggak punya hutang budi sama DPRD dan partai politik. Bang Foke ada bagian dari sistem itu. Nggak mungkin Bang Foke diharapkan membawa perubahan. Walaupun mungkin Bang Foke itu orang baik, saya bilang gitu. Oh gitu ya, udah ngomong. Wah rupanya itu tanda-tanda bahwa sudah. Nah, tapi itu Jawa begitu memang. Oh, gitu. Lanjut Bang. Nah ya habis itu ya ternyata sudah ada ya gerakan-gerakan yang lain. Yang Abang lihat di media pasti. Ya melihat terus saya dengar juga gitu ya. Oh si ini udah datang, si ini. Lebih tapi jauh dari Abang duga. Tapi selama 1 tahun itu ya kalau saya buka aja ya. Ya kan banyak kita yang bersimpati lalu bergerak terlalu jauh. Semua orang lah. Kita akademisi nih, tapi udah ikut-ikutan ke hal politik praktis kan, gara-gara figur Jokowi. Ada teman wartawan, bahkan Tempo loh, di kantor redaksinya digendong-gendong, diangkat-angkat. Bener. Ya? Jadi bukan saya aja yang yang terpesona. Gitu. Jadi Abang bukan satu-satunya orang yang dalam tanda kutip ketipu lah. Bukan satu-satunya pihak ya, yang terpesona. Banyak. Media Tempo Bang nge-blow up-nya ke tinggi-tinggi banget. Sampai setelah pasca pilkada, jadi, saya kan cara ngelihat baru anu Bang di DKPP kalau jadi kalau saya sih yang enggak inilah lihat Jokowi yang masa itu. Ntar dulu Bang. Habis itu Abang saya lihat dalam masa antara setelah DKI terpilih, keseingat saya Abang undang untuk buku Abang, yang waktu itu di Gedung Juang. Ya, itu peluncuran ulang buku gagal. Abang betul-betul kelihatan deket banget sama Pak Jokowi. Iya. Gimana itu? Malam-malam kan kita ngadain itu peluncuran buku itu dalam rangka 50 tahun saya. Cuma karena saya di KPP nggak enak lanjut. Nah itu kan sekaligus saya waktu itu ulang tahun syukur 50 tahun usia dan peluncuran ulang buku gagal pembangunan yang dicetak ulang. Nah beliau datang. Dan dulu Abang tahun 2001 di Four Seasons Hotel. Iya itu peluncuran buku pertama yang. Saya ketua Masika waktu. Oh iya terbitan pertama kan yang itu. Nah, LP3S saya terbitkan ulang. Datang boleh ternyata malam-malam itu jam 8:30 nyampe kan. Ya datang ya ngasih sambutan. Nah keluarlah pernyataan itu kan, dibukalah rahasia oleh beliau, bukan saya yang buka kan, saya kan nggak tahu deh. Saya penyimak, dengar kan? Saya penyimak. Ya ini saya buka aja terus terang, ini saya ini kelinci percobaannya Bang Andri Nau. Jadi saya masuk Jakarta ini orang yang pertama yang datang ke Solo, ya itulah. Dan akhirnya beliau realisasikan juga kan, Abang ditunjuk sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas. Ya, selama jadi gubernur itu kita rutin pertemuan malam, ya malam tertentu, ya ada. Yang sudah ditentukan. Ya, lalu kita sambil makan mie rebus, ngobrol sampai jam 12 malam itu ya bisa ya. Kita mengevaluasi sama-sama, ngasih masukan juga gitu-gitu. Jadi waktu Abang masih ingat,
pada waktu abang diumumkan kabinet kan malam itu aku mesti tahu, dan kita kan sempat kumpul iya. di apartemen saya di Epicentrum. Oh iya, iya. Masih ingat kan? Iya, iya, iya. Itu. Sebetulnya saya juga sampaikan ke Bang Ferry Mursida, Saldi Isra waktu itu iya, juga, iya. Dan beberapa orang termasuk siapa ya saya lupa. Nah akhirnya memang betul-betul abang jadi Bappenas, dan saya dengar nih bahwa abang memang orang yang sangat idealis di tempat yang salah sebenarnya. Di waktu yang salah, tempat yang salah. Tidak salah. Kelihatan pembangunan itu abang kekeh ya. Saya dengar dulu Kertajati, tapi rupanya abang tidak sebut itu. Tetapi ada satu bang, yang tanahnya itu subur, abang nolak untuk dijadikan itu sebagai PSN ya bang, kalau sekarang istilahnya. Iya, kembali ke dasar kita membuat kebijakan perencanaan dan yang harus knowledge base, objektif, rasional, berdasarkan ilmu pengetahuannya, evidence base ya. Itu di mana bang? Nah, itu adalah proyek rencana pelabuhan Cilamaya. Cilamaya. Ya, yang investor itu dari Jepang. Karawang bang ya? Karawang. Karawang. Ya, di Karawang. Ya. Itu memang tanahnya subur bang? Kita Karawang adalah lumbung beras nasional. Iya, tadi juga kita akui. Nah, kan kita ukurlah efek berantainya, alih fungsi lahan yang nanti terus berkembang. Kan namanya kalau udah membangun suatu proyek infrastruktur fisik, pasti kan dia nanti menjadi urban sprawl ya. Melebar, muncul ini gitu ya. Nah, itu satu pertimbangan ke depan. Ya, pertimbangan strategisnya adalah soal penyusutan lahan subur. Ya, lahan pangan ya. Lahan produktif terutama. Lahan produktif. Lalu ya dan Karawang tadi terkenal sebagai ya, tapi termasuk juga udah mati. makin padat lah Pulau Jawa segala macam gitu ya itu ya. Nah, tapi ada satu lagi yang sebetulnya itu jadi pamungkas. Itu ada konflik fungsi di lepas pantai itu, di mana di situ banyak sekali rig ini sumur minyak, ya, dan gas, dan banyak pipa. Kalau ini jadi pelabuhan, itu ditabrak-tabrak, berbahaya. Ya, tumpah itu. Ya. Karena abang pasti itu kan melalui kajian. Masih kajian dari informasi yang kita kumpulkan. Nah, habis itu ya ini. Ya, karena Pak Wapres atau apa lihat saya kok kekeh, kita cek sama-sama. Tahun 2000 berapa itu bang? 2015, April kalau nggak salah April itu. Awal pertama ya? Ya, kalau nggak salah April. 5 bulan pertama ya bang? Iya, April. Karena saya ingat balik dari Karawang itu sore-sore saya masuk rumah sakit dioperasi yang angkat kantong empedu karena sakit perutnya ini saya kira mah. Nah dilihat ke lapangan. Ya, keliling kita pakai 2 helikopter Super Puma kan, wah kelihatan, oh iya Anjungan. Nah, tapi memang dekat ya bang ya? Dekat. Nempel kan itu? Iya dekat. Anjungan lepas pantai itu kan nggak jauh, jaraknya ada 10 mil, 5 mil gitu kan. Nah dilihat langsung, wah Pak, saya ingat itu ada Pak. Abang ambil data dari mana itu? Kutip data dari mana untuk meyakinkan sidang kabinet itu? Dengar dari masing-masing pihak aja. Jadi dari Pertamina dapat info. Dan itu memang disampaikan ya? Iya, itu Pertamina juga udah nyampaikan. Sebenarnya abang kan suka menyampaikan aja, mengingatkan. Iya, betul. Bahaya kan? Iya, dan kita merangkai menjadi satu konsep. Ini konsepnya benar atau enggak? Orang kampus mau harus benar apa enggak kan? Nah, kan itu. Nah, udah. Kalau umpamanya itu jalan, itu sia-sia tuh proyek. Ya, konflik fungsi. Ya, mau pilih mana? Lanjut itu produksi minyak dan gas di situ, sama ini urusan pelabuhan gitu. Nah, belum yang jangka panjang itu soal penyusutan lahan pertanian. Akhirnya diputuskan rapat langsung di kantor lurah di Cilamaya itu. Di situ juga. Iya, kita landing helikopter di situ. Jadi dipimpin oleh, kalau saya sebut itu sidang kabinet di situ ada sidang terbatas yang dipimpin oleh Pak JK. Wakil Presiden. Pak JK di ini ya. Jadi ada Pak Sofyan Jalil, Menko Perekonomian, kita Menteri Keuangan, ada Menteri Perhubungan, itu yang saya ingat ya. Kalau nggak salah Menteri ATR BPN ikut apa nggak, saya lupa. Nah, tapi sudah putus. Oh ya, ini kalau gitu nggak bisa, harus putuskan, cari tempat lain. Nah, itu di luar rencana bang ya? Iya. Di luar itu, turun itu? Ininya Pak JK kayaknya. Atas perintah. Iya, untuk langsung turun di situ, lihat itu. Ya, maka rapatlah kita pinjak di ruang lurah, kantor kelurahan. Wah itu. Kelurahan apa? Kelurahannya Cilamaya. Cilamaya, kabupaten. Cilamaya juga kalau nggak salah, saya lupa kalau nama kecamatan gitu. Udah diputuskan, ya udah. Padahal sebelumnya sempat berantem saya sama Dubes.
Dubes Cina, Jepang. Jepang. Heboh itu. Iya. Sampai saya ditelepon oleh Bu Retno dari Belanda. Bu Retno lagi tugas di Belanda. Oh iya? Ya. Sampai ke Menlu. Karena saya bocorin di media, muncul di Jakarta Post bahwa saya bertengkar sama Dubes ini. Nah, karena bertengkar karena memang dia ngertak, ngancam. Saya balas lagi. Saya bilang, ya, dia bilang kan gini, wah ini bata, ini dead. Ya dead Pak, tapi kan peluang untuk investasi Jepang di tempat lain udah kita sediakan. Nah, jadi dead. Ya dead. Wah kalau begitu ini bisa menimbulkan konsekuensi politik dan bisnis. Pak, Excellency, ini kita kan harus menjalankan apa yang jadi agenda pembangunan nasional kita. Kita punya tujuan pembangunan nasional, tetapi tujuan ini tidak menghalangi, tidak mematikan peluang-peluang bagi investasi Jepang. Ada ini saya sebutkan, gitu. Ya, udah akhirnya dia tidak terima. Dia ya kelihatannya dia agak kesal, bukan? Karena dia nyebut itu kan saya balas, saya gertak balik, ya gitu. Lalu saya bocor, dimuat oleh Jakarta Post. Nyampelah ke beberapa pihak, ketemu sampai Bu Retno bertelepon. Mas Hendra gimana itu? Ya saya ceritain padanya. Gini. Oh, udah benar itu Mas Hendra, udah benar itu. Ada harga diri bangsa dong. Iya. Saya diplomasinya udah benar. Iya dong. Ya udah. Akhirnya Mas Dubes sendiri disalahin dari Tokyo, dipanggil pulang, dimarahin. Habis itu dia minta maaf, bikin surat bagus sekali. Ya gitu. Jadi ya endingnya bagus. Nah, yang Cilamaya ya akhirnya mereka terima surat apa yang dikirim oleh Dubes itu yang bilang yang mendukung pembangunan nasional kami ini nah, itu kan itu awal dari hubungan kita dengan Cina makin dekat Bang. Dan akhirnya juga tradisi hubungan antar Indonesia dengan Jepang merosot. Ya, memang tuh itu masa merosotnya hubungan dengan Jepang dan melambungnya naiknya sampai hari inilah. Ya. Dan kemudian tradisi kita dengan Jepang yang begitu panjang itu jadi berakhir lah. Dan kita tahu media-media Jepang kan marah. Ya. Tidak hanya soal ini ya, semua pihak Jepang. Ya, saya kecewa lah. Sampai kemudian bikin kartu kecewanya ya berat banget. Ya. Nah Bang, abang yakin bahwa karena itulah abang diberhentikan? Karena kayaknya kalau karena satu itu enggak mungkin ya. Enggak. Ya, saya ada beberapa hal sikap saya yang mungkin lebih mengganggu lagi ya. Karena abang ini mengganggu skenario-skenario yang praktis dan ya saya melihat perbedaan pandangan sekaligus ketemu dengan kepentingan di situ ya. Jadi mungkin yang paling saya agak membuat risau banyak pihak yang itu adalah penolakan saya terhadap kereta api batubara Kalimantan. Oh, gitu ya? Ya, kemungkinan bisa itu. Dan itu saya bilang di sidang kabinet paripurna setelah ada satu menteri membanggakan proyek itu sebagai peluang investasi. Saya bilang mohon maaf Pak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Ibu, ini kalau ini yang kita jalankan investasinya ini sama dengan kita menghidupkan kembali sistem kolonial. Kita eksploitasi besar-besaran sumber daya alam. Sorry, abang ngomong begitu di kabinet? Demi Allah. Ya Allah. Boleh tanya, ini kan ada orang-orang baik yang sampai Bu Retno, Bu Siti Nurbaya, mungkin Pak Basuki juga masih ingat, tanya mereka. Itu di sidang kabinet? Di sidang kabinet semua ya terdiam, terhening. Hening. Pak. Saya lihat Pak Presiden tengok dikit kiri kanan, nah udah habis langsung beralih ke topik lain gitu. Nah saya bilang ini sama dengan menghidupkan kembali sistem kolonial. Kita eksploitasi sumber daya alam besar-besaran, kita siapkan infrastruktur untuk kita eksploitasi, yang sebagian besar hasil sumber daya alam itu kita ekspor keluar sebenarnya. Iya kan? Beberapa waktu kemudian, abang tahulah beberapa kemudian itu bisa seminggu, sebulan, 2 bulan, akhirnya abang diberhentikan. Dipanggil presiden? Ya dipanggil. Ya sebetulnya buat saya nggak ada masalah itu. Apa yang dikatakan presiden Bang? Teman lama ini. Ya memang kelihatan beliau agak kikuk untuk menyampaikan alasan memang yang tidak kuat ya. Jadi yang keluar kata kunci gitu adalah ini ada globalisasi, pengaruh globalisasi gini-gini jadi gitu. Seperti Pak Jokowi biasa memberi alasan ya. Tapi kan saya nggak nangkap hubungannya apa dengan diberhentikannya Menteri Bappenas kan gitu kan. Kan kita ini kan urusan merencanakan eksekusi di Kementerian Teknis dan lain-lain itu kan.
Apa pesan terakhir dari Pak Jokowi? Ya, saya cerita dikit dulu. Suasana itu 3 kali saya memecahkan keheningan. Karena buntu keluar itu, nah sampai terakhir malah saya agak lancang. Nah, karena nggak ketemu alasan yang apa? Karena saya udah merasa arahnya, saya merasa bebas gitu ngomong apa aja kan. Tapi kalau boleh tahu kenapa saya diberhentiin, saya bilang gitu. Nah, Pak Presidennya kaget dan lempar ke Pak JK. Apakah tidak sendirian? Enggak, berempat. Ada Pak JK, Pak Mensesnek. Kemudian berempat mata ya? Iya, berempat, 4 orang. Abang, Pak JK, ya, Pak Presiden, Pratikno, Pak Pratik, ya itu berempat. Jadi berempat orang ya. Nah, terus inilah, karena nggak menyangka ada pertanyaan gitu dari saya, Pak Presiden lempar ke Pak JK. Mungkin Pak JK bisa jawab. Cari jawabannya. Iya, jawab. Gelagapan lah Pak JK, keluarlah jawabannya. Nyangka ya. Ya, tapi kan ini Bappenas ini kan lebih banyak kerjaan teknis gitu. Itu kan jawaban yang salah sebetulnya, tapi apa boleh kan saya banget. Salah banget. Ya udah, nah, kembali ini Pak Presiden, itu adalah hak seorang pemimpin untuk membuat keputusan dan kewajiban saya untuk menjalankan, mematuhi. Jadi Bapak nggak usah khawatir, Bapak nggak usah ragu, saya akan dukung. Itu gentleman. Langsung, ya tapi saya jangan ditinggal ya Bang ya. Kita tetap teman ya Bang ya. Benar loh, janji loh. Iya. Karena sejarah Solo tadi. Iya, saya bilang ya, enggak Pak, saya akan tetap dukung Pak selama ini arah kita ini sama gitu kan. Benar loh, janji loh. Ya, peluk-pelukan. Iya. Nah, itu dua sahabat dari Solo. Ya udah, saya turun di istana dengan plong gitu kan. Iya. Itu berapa hari sih Bang? Berapa bulan Abang di Bappenas? Ya 10 bulan lah. Ya kan, panjang lah. 10 Dan bulan. Saya kira waktu itu rombongan ya Bang ya? Tapi sayangnya enggak, 5 orang. 5 orang? Satu? Ya. Saya, ada Andi Wijayanto, Pak Indra Yono, Pak Tejo Edi, sama Rahmat Gobel. Kok gelombang Anies itu belakangan kedua itu sama Ferry. Lalu diganti dengan anak didik oligark ya? Ya, di situ nampak mulai perubahan-perubahan, kompromi-kompromi dengan kekuatan politik dan lain. puncaknya di 2016. Ya, kompromi. Abang tidak menyesal? Oh enggak lah, saya enggak menyesal. Ya, saya jujur adalah penyesalan. Penyesalan di mana? Itu saya itu sedang membenahi Bappenas untuk masalah yang masih tersisa. Bappenas ini bagus sekali. Ya, wah, teman-teman ini hebat-hebat. 80 orang lebih itu doktor, tamatan luar negeri yang hebat-hebat. 300 lebih master. Kan? Saya tahu. Nah, masalahnya ketika itu saya lihat ini tinggal menata posisi mereka di tempat yang tepat. Ya, nah itu saya sedang menata itu. Nah, saya khawatir itu nggak jadi perhatian kan. Saya kan melakukan analisis SDM dulu karena sebagai orang baru masuk. Kemudian organisasi. Dan mohon maaf terpaksa waktu itu saya ganti kepala biro personalia sama biro Ortala. Abang tahu, saya pernah suatu Jumatan di Bappenas, masjid. Iya, masjid. Mau ketemu. Tapi saya urung karena saya tidak ingin jadi beban Oh, seniorku. luar biasa. Banyak. Iya, saya serius itu. Iya. Oke Bang, tapi saya tetap salut sebagai junior. Semua jabatan itu tidak ada artinya kalau tidak berfungsi di situ, dan Abang telah memilih dengan cara yang tepat, elegan, dan itulah ilmuwan sejati. Thank you Bang. Terima kasih, sama-sama. Mudah-mudahan kita selalu dalam kondisi yang konsisten. Amin. Sampai jumpa.